Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat-sehat kan? Kembali lagi ketemu dengan Pak Farhin pada video pembelajaran kemagnetan part 2. Jika pada video yang lalu kita sudah belajar tentang apa itu magnet, bentuk-bentuk magnet, kutub-kutub magnet, serta sifat-sifatnya, maka pada video kali ini kita akan belajar tentang medan magnet. Yuk kita simak sama-sama. Anak-anak sekalian, tentunya kalian pernah menggunakan HP yang berada di area WiFi kan? Saya yakin posisi duduk kalian pasti berada di tempat yang dekat sekitar WiFi itu. Di tempat yang dekat dengan WiFi, maka sinyal internet kalian akan menjadi kuat. Demikian juga jika kalian jauh dari wilayah WiFi itu, maka sinyal internet kalian akan menjadi lemah. Nah, kalian tahu nggak bentuk sinyal WiFi? Ini adalah bentuk penampakan sinyal WiFi yang berhasil difoto dengan teknik fotografi oleh sekelompok mahasiswa di Newcastle University, Inggris. Indah bukan? Anak-anak sekalian, apa sih hubungannya sinyal WiFi itu dengan medan magnet? Kalian tahu nggak medan magnet itu? Medan magnet itu daerah di sekitarnya magnet. Di sini saya ambil contoh magnet batang. Nah, supaya kalian lebih paham apa sih itu medan magnet, simak tayangan percobaan berikut. Oke, kita coba dekatkan jarum kompas dengan ujung-ujungnya magnet. Kita tahu bahwa ujung-ujung magnet ini adalah kutub-kutub magnet yang mempunyai gaya tarik paling kuat. Kita lihat di sini ujung jarum kompas selalu mengarah atau tertarik pada kutub-kutub magnet itu sendiri. Kita lihat di sini ya, dekat dengan kutub, tertarik sekali, ya, reaksinya kuat. Nah, kalau kita letakkan di tengah, ini kan bagian dari magnet yang lemah sehingga jarumnya tidak mengarah ke magnet batang. Kita arahkan lagi ke ujungnya, kita lihat jarum kompas sangat tertarik kuat ya. Kita jauhkan. Nah, kalau kita jauhkan, kita lihat di sini ujung jarum kompas memang tertarik, tapi tidak begitu kuat tarikannya karena jaraknya jauh di sini. Kita lihat di sini ya, kita dekatkan lagi. Ya, tarikannya begitu kuat ketika dekat dengan ujung. Kita jauhkan lagi, lemah lagi tarikannya. Oke ya. Ini adalah daerah di sekitarnya magnet ya. Nah, lihat pengaruhnya terhadap jarum kompas memang terpengaruh, tapi kalau jauh kita lihat di sini bahwa pengaruhnya kecil, tapi kalau dekat sangat kuat pengaruhnya atau tarikannya sangat kuat. Nah, ini kita putar-putar magnet, kita letakkan di sekitarnya magnet. Nah, anak-anak, tentunya kalian kan sudah bisa mengambil kesimpulan di sini ya, jika daerah di sekitar magnet yang paling besar adalah gaya tariknya adalah yang dekat dengan kutub, ya kan? Kalau makin jauh maka gaya tariknya makin lemah. Oke?
Oke, mari kita analisa hasil percobaan yang ke-1. Kita lihat di sini pola garis-garis yang terbentuk ini kita namakan sebagai pola garis medan magnet yang berbentuk lengkungan, ya kayak gini. Ini yang di sebelah kanan juga sama. Kita lihat di sini di kedua kutubnya terdapat banyak sekali serbuk besi yang menempel. Dengan kata lain, jumlah garis-garis yang ada di kutub-kutubnya ini sangat banyak. Ini artinya apa? Menandakan bahwa di kedua kutubnya ini merupakan medan magnet yang paling kuat. Jadi sekali lagi, medan magnet yang paling kuat itu ada di kedua ujungnya, ditandai dengan rapatnya atau banyaknya garis-garis medan magnet yang ada di kedua kutubnya. Kemudian jika kita gambar dengan baik, ya kita gambar, kita salin, maka akan tampak garis-garis lengkungan ini yang kita namakan tadi garis medan magnet seperti ini, ya tampak lebih rapat di kedua kutubnya. Kemudian perlu kita sepakati bahwa ada arah munculnya medan magnet, yaitu dari kutub utara keluarnya masuk ke kutub selatan. Kita lihat di sini. Jadi semua muncul atau berasal dari kutub utara keluarnya masuk ke kutub selatan. Kemudian untuk percobaan yang kedua, kita lihat di sini ketika kedua kutubnya ini yang sama didekatkan, maka tampak pola garis-garis lengkungan yang terlihat saling tidak pernah bersinggungan alias saling tarik menarik, tidak ya. Jadi terlihat saling tolak menolak, tentunya kayak begini ya. Ini antara kutub selatan dengan kutub selatan. Atau kalau yang di sebelah kanan ini sama ya, terlihat sekali bahwa tidak pernah bersinggungan alias saling tolak menolak di sini terlihat ya. Nah ini karena dua kutub yang sama didekatkan. Nah ini kalau digambar, nah semacam ini, nah lihat tidak pernah bersinggungan, bertemu ya atau tarik menarik. Nah panahnya ini masuk, kenapa? Karena ini tadi medan magnetnya tadi berasal dari kutub utara masuk ke kutub selatan, semuanya masuk ini. Nah, ini. Kemudian untuk yang kedua, percobaan yang kedua, ini masih sama ya. Tapi ini kutubnya utara sama utara didekatkan ini. Terlihat pola medan magnetnya sama dengan ketika kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan. Nah, ini sama. Ya. Nah ini saling tolak menolak, tidak pernah bertemu, tidak tarik menarik. Nah kemudian jika digambar, kita lihat di sini, jika utara ketemu dengan utara, maka ini panahnya keluar. Nah keluar ini kan sebenarnya menuju ke kutub selatan. Nah ini, jadi bedakan antara yang ketika kutub selatan ketemu dengan kutub selatan, ini kan masuk. Nah, dengan yang kutub utara ketemu dengan kutub utara. Tapi bentuknya sama, polanya sama, saling tolak menolak. Ya. Oke. Sekarang kita analisa hasil percobaan yang ketiga. Terlihat di sini ketika kutub utara dan kutub selatan ini kan berlainan jenis didekatkan, maka terlihat pola garis-garis medan magnet itu yang tarik menarik kayak begini. Terlihat di ujung-ujungnya atau di kutub-kutubnya. Kalau yang di kanan ini tampak lebih jelas ya, saling tarik menariknya di sini. Lengkungan ini terlihat lebih ya rapat di kedua kutubnya. Ini berbeda dengan ketika kutub yang sama didekatkan. Gimana, sudah paham kan? Nah, jika digambar dengan baik, nah ini
akan membentuk kayak begini. Nah, ini kan di kedua kutubnya terjadi tarikan semacam ini. Tentunya ingat lagi arah medan magnetnya ditunjukkan dengan anak panah kayak begini. Nah, ini kan dari kutub utara masuk ke kutub selatan semuanya. Kalau yang ini kan, nah ini kan keluar masuk ke kutub selatan yang di sisinya ya, kutub satunya. Demikian juga yang ini. Nah, ini kan masuk ke kutub selatan. Ini kan sebenarnya berasal dari kutub utaranya di sisi atau kutub sebelahnya. Oke, jadi semacam itu. Dengan demikian bisa kita tarik kesimpulan hasil percobaan yang sudah kita lakukan tadi atau yang sudah kita amati tadi, bahwa medan magnet itu adalah daerah atau wilayah di sekitar magnet yang masih mendapatkan pengaruh gaya magnetik. Tentunya masih mendapatkan pengaruh gaya tarik atau gaya tolak menolak ya. Kemudian yang kedua, medan magnet digambarkan sebagai pola garis-garis medan magnetik yang berbentuk lengkungan. Nah, kayak tadi ya. Kemudian yang ketiga, arah garis medan magnetik adalah muncul dari kutub utara menuju kutub selatan, yang tadi ditandai dengan anak panah. Kemudian yang keempat, bahwa garis-garis medan magnetik itu tidak pernah berpotongan satu sama lain. Nah, artinya kayak gini. Ini kan garis-garis ini punya jalur sendiri-sendiri, tidak pernah berpotongan dengan garis-garis medan magnetik yang lain. Ini yang harus kalian pahami. Kemudian yang terakhir ya, makin rapat atau banyak garis garis medan magnet menunjukkan bahwa besar medan magnetnya, ya itu ya makin besar ya, makin besar medan magnetnya atau terletak di ujung-ujung atau di kutub-kutubnya magnet. Baik, anak-anak sekalian, demikian yang bisa saya sajikan pada video pembelajaran kali ini tentang medan magnet. Mudah-mudahan kalian paham ya apa yang saya sampaikan. Tolong lanjutkan ini dengan membaca di literatur yang lain atau buku-buku yang lain atau browsing tentang medan magnet. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.